tentunya berbicara tentang agama dan hak asasi manusia, ini dua hal yang juga punya keterkaitan yang cukup erat. Nah, hak asasi kalau kita merujuk pada Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan sebagai apa? Hak hidup dan hak mendapatkan perlindungan. Hak asasi manusia adalah hak-hak yang memang dimiliki manusia menurut kodratnya. Tak dapat dipisahkan dari hakikatnya. Karena hak asasi manusia ini sifatnya apa? Suci. Nah, kalau kita lihat, kajian tentang hak-hak asasi manusia ini mulai tumbuh dan berkembang di saat hak-hak itu mulai diperhatikan manusia dan diperjuangkan terhadap serangan atau bahaya yang muncul dari kekuasaan suatu masyarakat atau negara. Nah, kalau kita merujuk melihat kepada hak asasi dari cara pandang Barat, ada dua tokoh penting ya tentang hak asasi ini. Pertama, Jean-Jacques Rousseau dengan teori kontrak sosialnya. Yang kedua, Montesquieu dengan trias politikanya. Nah, di mana trias politika ini lahir didorong semangat anti tiran dengan membuat pemisahan antara kekuasaan legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Nah, tahun 1776 lahir Declaration of Independence di Amerika. Salah satu isinya apa? Manusia itu merdeka sejak dalam perut ibunya, sehingga tak logis jika sudah lahir dia harus dibelenggu. Kemudian di 1789 lahir pula The French Declaration di Prancis. Pada deklarasi itu ditegaskan pentingnya kebebasan mengeluarkan pendapat, kebebasan menganut agama dan keyakinan, perlindungan terhadap hak milik, dan hak-hak dasar lainnya. Maka dari itu kalau kita lihat ketika Presiden Amerika Franklin Roosevelt ya yang ketika itu merumuskan tentang HAM dengan dimensi baru, beliau mengatakan ada 4 hak asasi ya yang kemudian dikenal dengan the 4 freedoms. Pertama, freedom of speech, kebebasan berbicara, freedom of religion, kebebasan memilih agama, freedom from fear, kebebasan dari rasa takut, dan freedom from wants, kebebasan dari jeratan kebutuhan. Nah, jadi menarik ya. Namun tentunya kalau kita melihat bagaimana kemudian rumusan-rumusan hak asasi manusia yang dikembangkan di dunia ini ya tidak dan belum mampu mengakomodasi keinginan seluruh negara-negara anggota PBB. Nah, tentunya di sini kita melihat terjadi beberapa problematika yang muncul dalam menyikapi konsep HAM itu sendiri. Misalnya dalam Islam itu ada beberapa prinsip yang membedakan antara hak asasi dalam Islam dengan hak asasi dalam Barat. Bukan berarti Islam tak mengakui hak asasi manusia, tapi rumusannya yang dikenal dalam Barat tidak sejalan dengan rumusannya dalam Islam. Kenapa? HAM dalam Islam itu didasarkan pada premis bahwa aktivitas manusia sebagai khalifah Allah di muka bumi ini. Jadi manusia ini adalah khalifahnya Allah. Maka dari itu, karena manusia khalifahnya Allah, ya tentunya berbeda dengan premis yang berkembang di Barat. Bahwasanya di Barat itu pola tingkah laku hanya ditentukan oleh hukum-hukum negara atau otoritas yang mencukupi untuk tercapainya aturan publik. Nah ini dia. Maka dari itu dari sisi prosedur, ya tujuan HAM di Barat sekedar mempengaruhi kondisi batin manusia dari luar. Beda dengan HAM dalam Islam. Nah di Barat mereka memandang HAM itu fokusnya pada individu. Sehingga HAM Barat itu sifatnya apa? Antroposentris. Manusia dianggap sebagai ukuran segala sesuatu. Tentunya ini beda. HAM dalam Islam yang menganut pandangan teosentris. Tuhan yang maha tinggilah ya menjadi pusat segala sesuatu. Karena manusia ini
hamba Tuhan yang harus mengabdi kepadanya. Nah, karena itu kalau kita lihat, nilai utama dalam kebudayaan Barat itu demokrasi, institusi sosial, kesejahteraan ekonomi, ini tentunya berorientasi pada penghargaan terhadap manusia. Jadi dianggap manusialah sasaran akhir dari pelaksanaan HAM. Kalau dalam Islam tidak. Larangan dan perintah harus didasarkan pada ajaran agama yang bersumber dari Al-Quran dan hadis. Jadi manusia itu hidup dengan kesadaran dia harus menunjukkan kepatuhannya kepada perintah Allah. Nah, kalau HAM di Barat, mereka menempatkan manusia itu pada posisi gak ada kaitan sedikit pun antara HAM dengan Tuhan. HAM dinilai sebagai, kalau kita perhatikan, perolehan alamiah yang didapat manusia. Justru sebaliknya, HAM dalam Islam ini adalah karunia Allah. Tiap manusia harus bertanggung jawab kepada Allah. Dengan kata lain, HAM menurut Barat sifatnya sekuler, sedangkan HAM dalam Islam justru sifatnya itu lebih religius. Bahkan kalau kita lihat perbedaan lain, dalam mencegah terjadinya pelanggaran hak asasi manusia di masyarakat, kalau dalam Islam itu penekanan justru pada tindakan-tindakan yang sifatnya preventif. Bukan sekedar tindakan represif. Salah satunya apa? Lewat perintah untuk beramar ma'ruf nahi mungkar. Tapi justru konsep HAM di Barat itu penekanannya pada tindakan represif. Jadi tindakan represif ini cenderung berpijak hanya pada hukum legal formal yang mengandalkan bukti-bukti material. Ini jelas berbeda dengan tindakan preventif. Ya. Kalau kita lihat bagaimana Islam mengajarkan ada 3 tahapan. Rubah kemungkaran itu pertama dengan tangan atau dengan kekuasaan. Bila nggak sanggup, baru beralih kepada merubah dengan lisan, kasih nasihat. Kalau nggak sanggup, barulah dengan gerak hati nurani. Dengan membenci kemungkaran dan mendoakan agar pelakunya itu insaf. Jadi kalau kita lihat pada tindakan preventif tidak dibutuhkan bukti-bukti material seperti pada konsep Barat. Nah, jadi misalnya 2 orang pemuda-pemudi yang bukan mahram berkumpul tempat sepi. Ya, kalau dalam Islam itu ini nggak boleh. Nggak boleh. Karena itu kemungkaran. Tapi dalam hukum Barat dianggap itu sah-sah saja. Ya, ini kan hak asasi manusia. Justru kalau kita larang muda-mudi duduk berdua tempat-tempat sunyi, itu dianggap melanggar HAM. Nah, maka dari itu kalau kita lihat mencegah kemungkinan terjadinya pelanggaran HAM, kalau dalam Islam itu diajarkan kepentingan sosial harus lebih utama dibanding kepentingan individu. Tapi justru konsep HAM Barat itu sifatnya individualistik, mengedepankan kepentingan individu. Makanya kalau kita lihat ada satu hadis Nabi ini menarik sekali. Perumpamaan orang-orang yang mematuhi peraturan Tuhan dengan orang yang melanggarnya seperti sekelompok orang berebutan naik kapal. Ada yang dapat tempat di atas, ada yang dapat di bawah. Yang berada di bawah kapal, jika hendak mengambil air, harus melewati orang-orang yang di atas. Lantas mereka berkata, bagaimana kalau kita lubangi saja di bagian bawah kapal ini, sehingga kita kalau perlu air, tak perlu lagi nyusahkan orang yang di atas. Sekiranya yang ada di atas membiarkan yang di bawah melubangi kapal, apa yang terjadi? Semuanya celaka. Tapi ketika mereka mencegah saudara mereka dari berbuat yang demikian, maka yang terjadi semua dari pihak-pihak yang ada di sana ini berpotensi untuk selamat. Maka dari itulah kalau kita lihat pada tanggal 5 Agustus 1990, anggota-anggota OKI sedunia, Organisasi Konferensi Islam, membuat rumusan HAM versi Islamnya yang kemudian dideklarasikan di Kairo. Ya, jadi tentunya dalam HAM versi Islam itu ada koreksi-koreksi terhadap pasal-pasal yang dianggap menyimpang dari prinsip beragama. Misalnya HAM Barat itu justru memberikan ruang sebebasnya untuk homoseksual, lesbianisme,
untuk tindak aborsi, bahkan hal-hal lain tanpa batas moral agama yang dibenarkan. Nah, maka dari itu kita perhatikan ini yang menjadi satu catatan penting. Bagaimana antara agama dan HAM punya keterkaitan, justru agamalah yang dalam hal ini memberikan nilai pemahaman yang tepat dalam memberikan corak pelaksanaan hak asasi manusia itu sendiri.